Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat jumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas khusus laporan untuk modul 8, yaitu analisis multivariat faktor. Saya dari kelompok 14, sesi Rabu. Nama saya yaitu Rama Rabbani Rahmatullah dengan NPM 19032010119. Jurnal. Untuk jurnal yang saya dapat yaitu judul jurnal Penerapan Analisis Regresi Multivariat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi underweight dan stunting di Indonesia. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Matematika UNAN. Untuk volume, nomor, dan halaman, yaitu volume ke-8, nomor kedua, dan halaman 22-32. Untuk tahun, yaitu 2019, dan untuk penulisnya yaitu Dwi Malahayati, Izati Rahmi HG, dan Hasmira Yoza. Abstrak. Status gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat kesehatan. Masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kejadian balita, underweight, dan stunting. Untuk menanggulangi masalah underweight dan stunting ini, pemerintah membuat beberapa program gizi dan sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinu di Indonesia. Namun, program tersebut ternyata belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu dianalisis program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap presentasi underweight dan stunting pada balita di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi multivariat. Pendahuluan. Status gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat kesehatan. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sampai sekarang adalah kasus gizi buruk pada balita yang masih tergolong parah di Indonesia, di mana Indonesia menempati urutan ke-108 di dunia dengan kasus gizi buruk terbanyak. Masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kejadian balita underweight dan stunting. Berdasarkan data pemantauan status gizi di Indonesia untuk tahun 2017, masalah gizi balita di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 17,8%. Dan untuk kasus underweight, yaitu 29,6% untuk kasus stunting. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan data variabel, respon, dan variabel prediktor secara umum. Untuk yang kedua, menguji korelasi antar variabel respon. Dan untuk yang ketiga, melakukan pengujian multikolinearitas. Untuk yang keempat, yaitu melakukan analisis regresi multivariat dengan langkah-langkah. Yang pertama, membentuk semua kemungkinan model. Untuk yang kedua, menghitung nilai KICC untuk setiap kemungkinan model, melakukan pemilihan model yang terbaik. Untuk yang ketiga, melakukan pengujian signifikansi model regresi multivariat. Pembahasan yang pertama yaitu korelasi antar variabel respon. Jika menggunakan uji Bartlett Speciety, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Dengan hipotesis HO sama dengan antar variabel respon bersifat saling bebas. Untuk H1, antar variabel respon bersifat tidak saling bebas. Statistik uji yang diperoleh X2 dihitung sama dengan 330,095. Karena X2 itu lebih besar dari X2, yaitu 0,05 dibanding 1 sebesar 3,841. Maka disimpulkan tolak HO, yang artinya antar variabel respon bersifat tidak saling bebas. Ini berarti antar variabel respon saling berkorelasi, sehingga dapat digunakan analisis regresi multivariat. Pengujian yang kedua, yaitu pengujian multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.
karena semua variabel prediktor memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerannya lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolenialitas antar variabel prediktor, sehingga dapat digunakan analisis regresi multivariat. Untuk pengujian yang ketiga yaitu pembentukan model regresi multivariat tahap yang pertama. Pemilihan model terbaik menggunakan kriteria KICC yang nilainya diperoleh dengan software Minitab menggunakan persamaan 2:5. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, diperoleh model terbaik dengan satu variabel prediktor sampai 8 variabel prediktor. Berikut tabel 1, yaitu hasil uji multikolenialitas. Untuk model presentasi bayi mendapat ASI eksklusif, yaitu X1 mendapat toleransi 0,877 dan VIF-nya 1,140. Untuk yang presentasi balita mendapatkan kapsul vitamin A. Untuk X2 mendapat toleransi 0,581 dan VIF-nya 1,723. Untuk yang ketiga presentasi balita kurus mendapat makanan tambahan, yaitu untuk X3 toleransinya 0,729 dan VIF-nya 1,72. Untuk presentasi balita ditimbang 4 kali atau lebih dalam 6 bulan terakhir. Untuk X4 toleransinya didapat 0,528 dan untuk VIF-nya 1,894. Untuk presentasi ibu hamil, resiko KEK untuk X5 mendapat toleransi 0,421 dan VIF-nya 2,377. Presentasi wanita usia subur resiko KEK untuk X6 toleransinya yaitu 0,409 dan mendapat VIF 2,445. Untuk yang ketujuh, presentasi ibu hamil resiko KEK mendapat makanan tambahan untuk X7 didapat toleransi 0,868 dan VIF-nya 1,152. Untuk presentasi rumah tangga mengkonsumsi garam berodium untuk X8 mendapat toleransi 0,961 dan VIF-nya 1,041. Dan untuk tabel kedua, hasil perhitungan KICC dari semua kemungkinan model. Untuk nomor 1, prediktor X1, KICC-nya didapat 4101,19, nomor 116, prediktornya yaitu X1, X3, X6, X8, dan mendapat KICC 39,85,9. Untuk yang kedua, X2, yaitu 4100,9. Untuk nomor prediktor dan KICC-nya seperti itu. Untuk prediktor X3 mendapat KICC 4067,32. Nomornya 163 dan prediktornya X1, X2, X3, X4, X5 dan KICC-nya 4023,08. Yang keempat, prediktor X4, KICC-nya yaitu 411,27. Dan sampai seterusnya sampai ke 9 mendapat prediktor X1, X2, KICC 4093,19. Sampai 24 yaitu X3, X6 4019,73. Sementara untuk yang ke-37, X1, X2, X3 mendapat KICC 4062,75. 45, X1, X3 dan X6 mendapat KICC 4000,38. Untuk yang ke-93, X1, X2, X3, X4 mendapat KICC 4060,87. Nomornya 254, prediktornya yaitu X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. KICC-nya yaitu 4020,28. Berikut tabel ketiga, yaitu model terbaik untuk setiap banyak variabel prediktor yang digunakan. Yang pertama, banyak variabel pertama yaitu X3 mendapat KICC 4067,32. Banyak variabel 2 yaitu X3 dan X6 mendapat KICC 4019,73. Untuk banyak variabel ketiga yaitu X1, X3 dan X6 mendapat KICC 4000,38. Banyak variabel keempat yaitu X1, X3, X6, X8 mendapat KICC 3985,39.
Itu banyak variabel kelima, X1, X3, X5, X6, dan X8. Mendapat KICC 3985,68. Untuk yang keenam, X1, X3, X5, X6, X7, X8 mendapat KICC 3789,02. Untuk yang banyak variabel X7, X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8 mendapat KICC 3994,65. Dan untuk banyak variabel ke-8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 mendapat KICC sebesar 4000,35. Multivariat yang terbentuk adalah sebagai berikut. Berikut contoh terbentuknya multivariat dan pembentukan model regresi multivariat tahap 2. Dengan menggunakan variabel prediktor yang signifikan, pada tabel 4 diperoleh model baru, yaitu model dengan variabel prediktor sebagai berikut. Di1 sama dengan 28,169 dikurangi 0,09 X1 dikurangi 0,66 X3 plus 0,126 X5 plus 0,288 X6 dikurangi 0,078 X8, Y2 sama dengan 37,456 dikurangi 0,058 X1 dikurangi 0,075 X3 plus 0,027 X5 plus 0,337 X6 dikurangi 0,048 X8. Jika diperhatikan kembali pada tabel 3, dapat diketahui bahwa model ini adalah model terbaik dengan 5 variabel prediktor. Berikut tabel keempat, uji parsial 6 variabel prediktor. Seperti berikut. Pengujian asumsi. Untuk memeriksa asumsi tentang kesamaan matris ragam galat, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. AO, sigma 1 sama dengan sigma 2, H1 dibagi sigma 1, 6, sama dengan sigma 2. Statistik uji X2 hitung sama dengan 1 dikurangi C. M sama dengan 3, 2572. Karena X2 hitung lebih kecil dari X, 2005 dibanding 3, sebesar 7,81. Dapat disimpulkan terima HO ini berarti matriks ragam dari dua kelompok adalah homogen. Analisis faktor diperoleh 5 program gizi pada balita di Indonesia, yaitu presentasi bayi mendapat ASI eksklusif I1, presentasi balita kurus mendapat makanan tambahan X3, presentasi ibu hamil risiko KEK X5, presentasi usia subur risiko KEK X6, dan presentasi rumah tangga pencegahan beradium X8. Kesimpulan saya dapat dari mereview jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh 5 program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap presentasi anerobik dan stunting pada balita di Indonesia, yaitu presentasi bayi mendapat ASI eksklusif, presentasi balita terus mendapat makanan tambahan, presentasi ibu hamil risiko KEK, presentasi wanita usia subur risiko KEK, dan presentasi rumah tangga mengkonsumsi garam berlebihan. Sekian, terima kasih dari saya, Samara Bani. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.